Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada minggu kelima bersama saya, Ibu Hartini, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bersama Pak Fendi Maradita. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang seleksi dan penempatan kerja. Jadi apa sih itu seleksi? Jadi seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan untuk menentukan siapa yang paling tepat mengisi lowongan jabatan yang ditawarkan. Kalian kan kemarin sudah mempelajari apa itu rekrutmen dan juga semua hal tentang rekrutmen ya, dan juga ada proses rekrutmen. Nah, bagian dari sumber daya manusia di mana setelah melakukan rekrutmen maka adanya seleksi pada pegawai yang sudah diterima. Setelah seleksi, maka setelah melewati beberapa seleksi seperti wawancara atau yang lainnya, maka kita akan jadi setelah itu maka akan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan skill dan kemampuannya. Jadi di sini ada namanya penempatan kerja. Jadi penempatan itu adalah usaha mencocokkan individu dengan pekerjaannya. Jadi pekerjaan ini adalah kebutuhan, spesifikasi jabatan dengan pengetahuannya, skill, kemampuan, preferensi, minat, dan kepribadian pelamar. Nah, di sini ada proses seleksi dan penempatan. Jadi pertama itu ada proses rekrut kandidat. Jadi merekrut kandidat yang sesuai dengan yang dicari oleh perusahaan. Yang kedua adalah preliminary interview. Jadi interview seleksi. Terus yang ketiga adalah review of application and resume. Jadi mereview aplikasi dan lamarannya. Terus ada mengecek latar belakang dan referensi yang sudah ada di surat lamarannya. Jadi setelah itu masuk kepada employee interview, jadi menginterview karyawan atau calon karyawannya. Terus baru ada seleksi tes. Nah, setelah seleksi tes ada selection decision. Terus ada physical examination dan jadilah namanya akhir yaitu pegawai baru. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari seleksi itu yang baik. Jadi ada standarisasi yaitu harus memiliki prosedur, administrasi dan kondisi yang seragam. Ada objektivitas yaitu semua orang yang mengikuti tes memperoleh hasil yang sama. Itu norma, itu ada satu kerangka acuan untuk membandingkan kinerja pemohon dengan orang lain. Reliabilitas itulah tes seleksi itu harus memiliki hasil yang konsisten. Validitas itu jadi tes seleksi itu harus mampu mengukur apa yang seharusnya diukur atau kebutuhan dasarnya. Terus relatedness yaitu tes harus bebas diskriminasi pada kelompok minoritas, perempuan dan individu dengan latar belakang atau karakteristik yang dilindungi oleh hukum. Nah, di sini jenis-jenis tes dalam pekerjaan. Jadi di sini ada cognitive aptitude yaitu mengukur kemampuan belajar lewat tes IQ. Itu psikomotor abilities yaitu mengukur kekuatan, ketangkasan, dan koordinasi, yaitu contoh seperti tes clerical. Terus job knowledge yaitu mengukur pengetahuan pelamar tentang posisi yang dilamar. Jadi kalau kalian melamar suatu pekerjaan, kalian harus tahu apa sih perusahaan itu, apa sih kerja, apa sih tujuan perusahaan itu, dan apa bidang dari perusahaan itu. Jadi kalian harus tahu apa itu perusahaan yang kalian lamar. Nah, work sample atau simulation yaitu pelamar diminta untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang yang dilamar. Biasanya ini lebih valid. Ya, vocational interest itu adalah tes minat dan kecocokan kerja. Jadi ada juga terakhir ada personality, melihat sifat atau temperamen seseorang atau pelamar. Nah, setelah itu ada tes wawancara. Nah, di sini tes wawancara apa aja sih? Prestasi akademik, pengalaman kerja, kompetensi interpersonal, kualitas pribadi, dan kesesuaian organisasi. Jadi kelima itu hal-hal yang akan ditanya dalam isi wawancara. Nah, di sini ada penempatan. Jadi penempatan itu berarti melokasikan pada karyawan baru atau lama pada posisi kerja tertentu. Jadi setelah seleksi tadi, pada proses seleksi itu ada terakhir adalah pegawai baru. Nah, selama kalian menjadi pegawai baru, kalian akan ditempatkan atau mendapat penempatan sebagai karyawan baru. Nah, dalam hal ini
Itu penempatan itu terdiri dari dua hal, yaitu karyawan yang baru datang dari luar perusahaan dan juga ada penugasan bagi karyawan yang lama tapi di tempat yang baru. Nah, di sini terdapat 3 jenis penting dari penempatan internal ini, yaitu satu adalah promosi. Jadi promosi itu terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran, jadi tanggung jawab dan juga tingkat status keorganisasian. Jadi umumnya itu diberikan sebagai penghargaan atau hadiah atau juga usaha serta prestasinya di masa lampau. Jadi manfaat promosi ini baik bagi organisasi maupun pegawai, diantaranya yang pertama, jadi dapat memungkinkan organisasi memanfaatkan kemampuan pegawainya untuk memperluas usahanya. Terus yang kedua itu promosi itu dapat mendorong tercapainya kinerja para pegawai dengan baik. Yang ketiga itu adanya korelasi signifikan antara kesempatan untuk kenaikan pangkat dan juga tingkat kepuasan kerja. Nah, yang kedua itu ada mutasi. Jadi dalam rangka penempatan itu mutasi itu dapat mengambil salah satu dari dua bentuk. Jadi bentuk pertama ada penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan dan penghasilan yang relatif sama dengan status yang lama. Sedangkan dalam hal demikian, seorang pegawai itu ditempatkan pada satuan kerja yang baru, yang lain dari satuan kerja di mana seseorang selama ini bekerja. Jadi bentuk kedua itu adalah alih tempat. Jadi jika cara ini yang ditempuh, berarti seorang pegawai melakukan pekerjaan sama atau sejenis, penghasilannya juga tidak berubah dan tanggung jawabnya pun relatif sama. Hanya saja secara fisik lokasi tempatnya bekerja lain dari yang sekarang. Jadi pendekatan yang kedua ini tentunya hanya mungkin ditempuh apabila organisasi mempunyai berbagai satuan kerja pada banyak lokasi. Yang terakhir ada demosi. Itu berarti bahwa seseorang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab yang semakin kecil. Jadi dapat dipastikan bahwa tidak ada seorang pegawai pun yang sedang mengalami hal ini. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 alasan mengapa penurunan pangkat itu terjadi. Di sini ada promosi itu gagal, kedua ketidakmampuan melaksanakan pekerjaan ditugaskan kepada karyawan yang bersangkutan, kapasitas karyawan yang kurang seperti kedisiplinan dan kehadiran kerja yang kurang, dan pengurangan kapasitas perusahaan, misalnya ada merger dan reorganisasi. Yang terakhir ada kesukarelaan yang diminta berdasarkan motif atau alasan personal. Jadi replacement di sini itu jadi menurut pandangan Siagian itu jika seluruh proses seleksi telah selesai ditempuh dan lamaran seseorang diterima, akhirnya seseorang itu memperoleh status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu pula. Jadi pandangan demikian memang tidak salah sepanjang menyangkut pegawai baru. Terus yang terakhir kita masuk kesimpulannya itu proses seleksi dan penempatan yang baik itu dan benar itu akan membuat karyawan itu semangat dalam bekerja. Kenapa? Karena pekerjaan tersebut diminati dan juga dikuasai dengan baik oleh pegawainya atau salon pegawai tersebut. Nah, sampai di sini dulu materi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.